Perkenalkan, nama saya Juta Aurora Citra Yudiantoro dengan akhiran NIM 036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya salah satu dari kelompok 4 akan menjelaskan pengertian penyertaan. Jadi pengertian penyertaan yaitu keterlibatan lebih dari satu orang dalam melakukan tindak pidana, di mana setiap orang memiliki peran masing-masing dalam terjadinya kejahatan tersebut. Dalam hukum pidana di Indonesia, penyertaan diatur sendiri dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Secara sederhana, penyertaan menjelaskan bahwa suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh satu orang saja, tetapi bisa dilakukan bersama-sama, dibantu atau bahkan disuruh oleh orang lain. Nah, dalam pasal 55 KUHP menjelaskan tentang pihak-pihak yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana penyertaan ini. Yang pertama ada orang yang melakukan sendiri, yang kedua ada yang menyuruh melakukan, yang ketiga ada orang yang turut serta melakukan, yang keempat ada orang yang sengaja menganjurkan atau mengajak orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dan di pasal 56 di sini mengatur tentang pembantuan tindak pidana, yaitu ada dua. Yang pertama ada membantu saat kejahatan itu berlangsung atau memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan tindak kejahatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya saja tentang bentuk-bentuk penyertaan tindak pidana. Yang pertama ada plagiar atau orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut. Nah, di sini plagiar ini tidak termasuk di dalam tindak penyertaan pidana. Nah, contohnya seseorang mencuri sepeda motor milik orang lain secara langsung, jadi tidak menyuruh sertakan orang lain. Yang kedua ada don plagiar. Don plagiar adalah orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh biasanya tidak dapat dipertanggungjawabkan hukum secara pidana. Contohnya, seorang atasan menyuruh anak kecil mengambil barang curian karena anak tersebut belum cukup umur untuk dihukum. Jadi nantinya yang akan dihukum tetap yang menyuruh anak kecil tersebut mengambil barangnya. Yang ketiga ada made plagiar atau dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk melakukan tindak pidana. Nah, ciri-cirinya nanti bakal ada kerjasama, ada kesadaran bersama, dan sama-sama berperan dalam kejahatan tersebut. Contohnya, dua orang bekerja sama melakukan perampokan, satu mengawasi, satu melakukan tindakan pidana seperti mengambil uang, mengambil motor, mengambil barang-barang berharga lainnya. Nah, yang kelima ada medeplichtai atau pembantu tindak pidana. Pembantu adalah orang yang membantu terlaksananya tindak pidana, bukan pelaku utama. Semisal contohnya seseorang meminjamkan kendaraan untuk melakukan pencurian. Nah, apa sih tujuan adanya aturan penyertaan ini? Yang pertama, tujuan ini dibentuk untuk menentukan siapa saja yang dapat dipidana. Yang kedua, ada memberikan keadilan sesuai peran masing-masing tindak pelaku penyertaan. Yang ketiga, ada mempermudah penegakan hukum terhadap kejahatan bersama. Nah, kesimpulannya di sini, penyertaan tindak pidana merupakan keterlibatan beberapa orang dalam satu kejahatan dengan peran yang berbeda-beda dalam hukum pidana. Setiap peran memiliki pertanggungjawaban masing-masing sesuai tingkat keterlibatannya dalam melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu, hukum tidak hanya membantu untuk menghukum pelaku utama, namun juga turut membantu, menyuruh maupun menganjurkan terjadinya tindak pidana. Begitu. Terima kasih. Cukup sekian dari materi pengertian penyertaan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tahta Fatul Ulia dengan NIM ayat 092. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang pleasure dan don't pleasure. Yang pertama yaitu pleasure. Pleasure adalah orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana, atau dalam hal ini pelaku itu secara langsung melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Artinya, pelaku itu tidak menggunakan perantara antara orang lain, melainkan melakukan sendiri tindakan kejahatan tersebut. Nah, pleasure sendiri sering disebut sebagai pelaku utama karena ia benar-benar terlibat langsung dalam tindak pidana yang terjadi. Misalnya, A. Melihat sebuah motor yang terparkir di sebuah minimarket dengan kunci yang masih menempel di motor tersebut. Karena ia ingin memiliki motor tersebut, maka ia membawa kabur motor itu tanpa izin dari pemiliknya. Nah, dalam kasus ini ada 3 poin utama. Yang pertama, A sendiri yang mengambil motor tersebut. Yang kedua, A sendiri yang membawa motornya pergi. Dan A sendiri yang mengetahui bahwa tindakannya itu melanggar hukum. Karena A melakukan sendiri tindak pidana pencurian, maka A disebut sebagai pleasure atau pelaku utama. Jadi, dalam hukum pidana ini, pleasure merupakan bentuk pelaku yang paling mudah dikenali karena tindak pidana dilakukan secara langsung oleh dirinya sendiri. Pleasure juga menjadi pihak yang paling jelas pertanggungjawabannya karena ia melakukan sendiri perbuatan pidana, mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, dan menghendaki terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan begitu, apabila suatu tindak pidana terjadi, maka pelaku utama atau pleasure biasanya menjadi orang pertama yang akan diproses secara hukum. Yang kedua yaitu ada don't pleasure. Don't pleasure adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana, tetapi orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam don't pleasure sendiri, orang yang disuruh biasanya hanya dijadikan sebagai alat perantara oleh pelaku utama untuk melakukan tindak kejahatan. Orang yang dijadikan alat itu biasanya masih anak-anak, mengalami gangguan jiwa, dipaksa, atau tidak mengetahui bahwa tindakannya itu merupakan tindak pidana. Walaupun don't pleasure tidak melakukan tindak pidana secara langsung, tapi hukum tetap menganggapnya sebagai pelaku karena ia yang menghendaki dan merencanakan terjadinya tindak pidana tersebut. Contohnya yaitu, misalnya si A ingin mencuri dompet di sebuah toko. Agar dirinya tidak dicurigai, maka si A menyuruh anak kecil untuk mengambil dompet tersebut. Nah, karena anak kecil itu tidak mengetahui bahwa tindakannya merupakan pencurian, karena ia hanya mengikuti perintah dari si A. Jadi setelah anak kecil tersebut berhasil mengambil dompet, maka ia langsung menyerahkan dompet tersebut kepada si A. Poin penting dalam kasus ini yaitu anak kecil hanya dijadikan sebagai alat, sedangkan A adalah pihak yang sebenarnya menghendaki terjadinya pencurian. Karena itu, si A disebut sebagai don't pleasure atau penyuruh. Ada pula penjelasan mengenai anak di bawah umur dalam hukum pidana Indonesia. Anak memiliki perlindungan khusus karena dianggap belum memiliki kematangan cara berpikir seperti orang dewasa. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA, anak yang dapat diproses pidana adalah anak yang sudah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Namun, anak di bawah umur 12 tahun pada umumnya tidak dipidana, melainkan dikembalikan kepada orang tua atau mendapatkan pembinaan sosial. Sedangkan anak yang berumur 12 tahun sampai dengan 18 tahun masih dapat diproses hukum, tetapi penanganannya berbeda dengan orang yang sudah dewasa, karena anak tetap mendapatkan perlindungan khusus. Oleh karena itu, dalam contoh don't pleasure tadi, apabila anak yang sudah disuruh masih sangat kecil dan belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka tanggung jawab pidana diarahkan kepada orang yang menyuruhnya, yaitu si A. Jadi perbedaan utama antara pleasure dengan don't pleasure itu terletak pada cara melakukan tindak pidananya. Jadi pleasure melakukan tindak pidana secara langsung dengan tangannya sendiri, sedangkan don't pleasure menggunakan orang lain sebagai alat untuk melakukan tindak pidananya. Walaupun begitu, keduanya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perannya masing-masing. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Halo rekan-rekan, perkenalkan saya Aulia Fauziah dengan 3 digit NIM terakhir 104. Kali ini saya akan membahas materi mengenai Mediplehen dalam penyertaan dalam hukum pidana. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan kita dalami, tentu kita juga harus tahu Mediplehen sendiri itu apa dan juga pengertiannya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, Mediplehen atau turut serta melakukan merupakan bentuk penyertaan di mana itu dilakukan 2 orang atau lebih dalam bekerja sama secara sadar untuk melakukan suatu tindak pidana. Nah, tentu teman-teman, hal ini juga terdapat dasar yang menggarisbawahi, yaitu ada di pasal 55 ayat 1 KUHP. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari Mediplehen sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam unsur-unsur yang ada di Mediplehen. Nah, unsur-unsur di dalam Mediplehen sendiri itu teman-teman ada 3. Yang pertama, adanya kerjasama. Nah, pelaku itu harus melakukan kerjasama, minim-minimnya adalah 2 orang untuk melakukan suatu tindak pidana. Yang kedua adalah adanya kesadaran bersama. Nah, pelaku itu harus sama-sama menghendaki terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Dan yang terakhir adalah adanya peran aktif. Pelaku harus berkontribusi nyata dalam pelaksanaan, walaupun dalam pelaksanaannya pelaku memiliki peran yang berbeda. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit banyak mengenai unsur-unsur yang ada di dalam Mediplehen. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam ciri-ciri yang ada di dalam Mediplehen. Yang pertama rekan-rekan adalah dilakukan seminim-minimnya adalah 2 orang. Dan yang kedua adalah adanya pembagian peran yang nantinya akan saya berikan contoh setelah ciri-ciri kali ini. Yang ketiga adalah terdapat hubungan batin atau kesepakatan. Dan yang terakhir adalah semua pihak dianggap sebagai pelaku utama. Nah, contohnya teman-teman dari unsur-unsur dan juga ciri-ciri yang telah saya sampaikan tadi, kita dapat mengambil contoh kasus, yaitu di mana salah seorang kita anggap saja adalah A dan B yang berencana untuk melakukan sebuah pencurian motor begitu. Nah, A itu bertugas memiliki tupoksi untuk dapat membobol kunci motor, dan B memiliki tupoksi utama untuk dapat melihat area sekitar, untuk mengawasi area sekitar apakah itu memungkinkan untuk melakukan pencurian. Nah, walaupun B itu tidak mengambil motor secara langsung, namun itu juga dianggap sebagai turut serta melakukan suatu tindak pidana dalam konteks Mediplehen rekan-rekan sekalian. Nah, simpulannya dari semua materi yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya bentuk penyertaan di dalam hukum pidana di mana beberapa orang secara sadar dan bersama-sama melakukan tindak pidana. Nah, fokus utamanya terletak di pada kerjasama, kesadaran bersama, dan kontribusi aktif. Nah, karena karena semua dianggap pelaku, maka setiap Medipleher dapat dikenai pertanggungjawaban pidana yang sama dengan pelaku utama. Sekian. Oke, di sini aku akan menjelaskan mengenai witlocker. Apa sih witlocker itu? Nah, witlocker itu adalah pelaku yang menggerakkan atau membujuk orang lain supaya melakukan tindak pidana. Di dalam hukum pidana, witlocker disebut juga penganjur. Nah, dasarnya ada di pasal 55 KUHP yang menyebut bahwa orang yang sengaja menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana dapat dipidana juga. Nah, jadi si witlocker ini biasanya tidak melakukan kejahatan secara langsung, tetapi dia juga mempengaruhi orang lain supaya melakukan perbuatan tersebut. Nah, cara menganjurkannya bisa dengan memberi janji, hadiah, ancaman, menyalahgunakan kekuasaan, memberi kesempatan atau sarana, atau membujuk dengan kata-kata. Nah, contohnya, si A menyuruh si B untuk mencuri motor dan menjanjikan uang hasil curian. Yang mengambil motor adalah si B, tetapi si A tetap bisa dipidana sebagai witlocker karena dia yang membujuk dan menggerakkan B untuk melakukan pencurian. Nah, unsur witlocker ini ada 4. Yang pertama, ada orang yang menganjurkan atau membujuk. Yang kedua, ada orang lain yang melakukan tindak pidana. Yang ketiga, ada hubungan antara bujukan dengan terjadinya tindak pidana. Yang keempat, dilakukannya dengan sengaja. Nah, apa sih perbedaan witlocker dengan Mediplehen?
Medeplegen ini ikut melakukan langsung bersama-sama, sedangkan witlocker tidak ikut melakukan langsung, tapi menghasut atau membujuk orang lain. Nah, jadi secara singkat, witlocker adalah pihak yang menjadi penggerak terjadinya tindak pidana melalui bujukan atau pengaruh kepada orang lain. Walaupun tidak melakukan sendiri, ia tetap dapat dikenakan hukuman karena memiliki peran penting dalam terjadinya kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mitra Putri dengan NIM 25111764164. Saya merupakan anggota kelompok dari kelompok 4 dengan materi penyertaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mediopolitik. Mediopolitik adalah orang yang membantu terjadinya tindak pidana. Bantuannya dapat diberikan sebelum tindak pidana itu terjadi maupun setelah tindak pidana itu berlangsung. Namun, mediopolitik itu tidak ikut secara langsung sebagai pelaku utama. Contohnya, misalnya si B ingin melakukan pencurian pada malam hari. Si A kemudian meminjamkan kendaraan kepada si B agar lebih mudah membawa barang hasil curian tersebut. Selain itu, si A memberitahu jam berapa rumah korban yang akan dicuri itu kosong. Dalam kasus ini, si A tidak ikut serta dalam mencuri secara langsung, tetapi bantuannya si A itu dapat mempermudah terjadinya pencurian. Oleh karena itu, si A disebut mediopolitik atau pembantu tindak pidana. Penjelasannya, walaupun si A hanya membantu, tetapi perbuatannya tetap dianggap berperan dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, hukum pidana tetap memberikan pertanggungjawaban kepada pembantu kejahatan tersebut. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, hal ini diatur dalam KUHP lama, yaitu pada pasal 55 dan 56. Yang pertama, pasal 55 KUHP lama, yaitu mengatur pihak-pihak yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yaitu orang yang melakukan itu sendiri, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, dan orang yang menggerakkan orang lain. Contohnya, dalam kasus pencurian, A merencanakan pencurian, B masuk mengambil barang, dan C membujuk B untuk ikut mencuri. Ketiganya ini dapat dipidana sesuai perannya masing-masing berdasarkan pasal 55 KUHP lama. Pasal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menghukum pelaku saja, tetapi juga pihak-pihak lain yang ikut menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut. Yang kedua, pada pasal 56 KUHP lama. Pasal 56 mengatur tentang pembantuan tidak pidana. Pembantuannya dapat berupa membantu pada saat tindak pidana itu berlangsung atau memberikan bantuan sebelum tindak pidana itu dilakukan. Contohnya, si A mengetahui bahwa B akan melakukan pencurian, kemudian si A memberikan kunci duplikat rumah orang agar B lebih mudah untuk melakukan pencurian ke rumah tersebut. Dalam kasus ini, si A tidak ikut mencuri secara langsung, tetapi si A memberi bantuan supaya membantu si B dalam melakukan tindak pidana itu. Oleh karena itu, bantuannya dapat mempermudah pencurian. Si A tetap dipidana sebagai pembantu dalam melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 56 KUHP lama. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindia Keisha Aurelia dengan NIM 25111764168. Di sini saya akan menjelaskan tentang KUHP baru, pasal 20 dan pasal 21. Yang pertama yaitu pasal 20 KUHP baru. Pasal 20 KUHP baru ini mengatur mengenai pelaku tindak pidana, meliputi 1. Pelaku utama, kedua, orang yang menyuruh melakukan, ketiga,
orang yang turut serta, dan yang keempat, orang yang menggerakkan orang lain. Contoh dalam kasus penganiayaan, A memiliki dendam kepada C, kemudian A meminta B untuk memukul C dan memberikan uang kepada B agar melakukannya. Keesokan harinya, B benar-benar memukul C hingga mengalami luka. Peran masing-masing pelaku. Yang pertama, B sebagai pelaku utama karena melakukan pemukulan secara langsung menyebabkan C mengalami luka dan melakukan tindakan penganiayaan. Yang kedua, A sebagai orang yang menyuruh atau menggerakkan. A tidak melakukan pemukulan secara langsung tetapi menyuruh B, memberikan uang, dan mendorong terjadinya penganiayaan. Karena perbuatan tersebut, A juga dapat dipidana. Kesimpulannya, pasal 20 KUHP baru menegaskan bahwa tidak hanya pelaku langsung yang dapat dihukum, tetapi juga orang yang menyuruh, membantu, dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana diberikan sesuai dengan peran masing-masing pelaku dalam suatu tindakan. Yang kedua, pasal 21 KUHP baru. Pasal 21 mengatur mengenai pembantuan tindak pidana. Seseorang dapat dipidana apabila dengan sengaja 1. Membantu, 2. Memberikan kesempatan, ketiga, memberikan sarana, dan yang keempat, memberikan keterangan untuk terjadinya tindak pidana. Contohnya yaitu B berencana melakukan perampokan di rumah C. A mengetahui rencana tersebut, tetapi tetap membantu B dengan cara meminjamkan sepeda motor, menunjukkan lokasi rumah korban, dan memberikan informasi kapan rumah dalam keadaan sepi. Setelah itu, B melakukan perampokan di rumah C dan berhasil mengambil barang berharga milik korban. Peran masing-masing. Yang pertama, B sebagai pelaku utama karena melakukan perampokan secara langsung, masuk ke rumah korban, dan mengambil barang milik korban. Kedua, A sebagai pembantu tindak pidana. A tidak ikut melakukan perampokan secara langsung, tetapi A memberikan kendaraan, memberikan informasi lokasi, dan membantu kelancaran aksi perampokan. Bantuan tersebut mempermudah terjadinya tindak pidana. Kesimpulannya, pasal 21 KUHP baru ini menegaskan bahwa seseorang tetap dapat dipidana meskipun tidak melakukan tindak pidana secara langsung. Apabila seseorang dengan sengaja membantu atau mempermudah terjadinya tindak pidana, maka orang tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sebagai pembantu tindak pidana. Nah, kesimpulan dari materi kita yaitu penyertaan. Kesimpulan materi kita yaitu penyertaan dalam hukum pidana merupakan keterlibatan dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dengan peran yang berbeda-beda. Ada yang menjadi pelaku utama, ada yang menyuruh, ada yang ikut turut serta, dan ada yang membujuk, dan ada pula yang membantu tindak pidana. Baik KUHP lama maupun KUHP baru mengatur bahwa semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya masing-masing. Dengan adanya peraturan penyertaan, hukum pidana dapat memberikan keadilan secara lebih menyeluruh karena tidak hanya menghukum pelaku utama, tetapi juga orang-orang yang ikut menyebabkan terjadinya kejahatan. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kita mohon maaf. Sekian, terima kasih.